Polusi udara memberikan dampak buruk bagi kesehatan, terutama sistem pernafasan. Polutan yang terhirup dapat menimbulkan penyakit, bahkan kematian. Meningkatnya polusi udara di Indonesia diantaranya disebabkan oleh kebakaran hutan dan tingginya penggunaan kendaraan bermotor, terutama di kota-kota besar. Polusi udara di jalan raya mengandung partikel PM10 dan PM2,5 yang cukup tinggi. Contohnya di Provinsi Jakarta, dalam jam sibuknya konsentrasi partikel PM10 mencapai 116 mikrogram per meter kubik dan PM2,5 sebesar 210 mikrogram per meter kubik. Hal ini membuat udara menjadi tidak sehat. Selain PM, karbon dioksida juga menjadi polutan dengan konsentrasi tinggi di jalan raya. Data BMKG di Stasiun Bukit Koto Tabang, Sumatera Barat menunjukkan konsentrasi CO2 di Indonesia mengalami tren meningkat dalam 16 tahun terakhir, hingga mencapai konsentrasi 410 ppm pada Januari 2020, dan bisa meningkat dengan kebakaran hutan serta meningkatnya aktivitas kendaraan bermotor. Sedangkan normalnya konsentrasi ambien CO2 di udara hanya sebesar 250 hingga 350 ppm. Keadaan ini semakin mengkhawatirkan bagi seseorang yang beraktivitas di ruangan terbuka dan di tempat-tempat umum, terutama di daerah dengan padat kendaraan bermotor, misalnya halte, tempat ibadah, tempat hiburan atau pariwisata, dan juga berbahaya bagi warga di sekitar lokasi karhutla. Kalau dari sisi akademisi kita mencari solusi, tapi solusinya itu yang akademis, itu solusi yang punya dasar. Misalnya kita bikin teknologi juga berarti kita harus meninjau literatur, kemudian dari literatur itu nanti kita cek dulu kebenarannya apakah sudah sesuai atau belum. Setelah kita coba, kemudian kita tes ya, kita buat prototyping, kemudian kita bandingin sama alat-alat yang lainnya. Kita harus validasi, kemudian verifikasi dari banyak proses yang harus kita lakukan. Dengan polusi udara semakin menjadi ancaman untuk kesehatan manusia, kami, tim dari Universitas Diponegoro, menciptakan desain perwarupa alat hisap polutan otomatis berbasis kombinasi elektrostatik, teknologi plasma, dan nanoadsorben sebagai solusi permasalahan polusi udara di kota-kota besar dan karhutla di Indonesia. Cara kerja alat ini adalah ketika sensor CO2 dan debu mendeteksi tingkat kepekatan udara di sekitar melebihi batas normal, maka resistansi pada sensor akan mengecil, kemudian arus mengalir ke Arduino. Data kepekatan CO2 dan debu dikirim oleh Arduino melalui node MCU ke aplikasi dengan sambungan internet untuk ditampilkan di gawai supaya mudah dalam memantau kondisi udara. Dari Arduino, perintah diberikan untuk mengaktifkan exhaust fan dan relay. Apabila polusi udara mengandung banyak debu dan CO2, pengguna bisa menyalakan exhaust fan dan masing-masing relay mengaktifkan filter elektrostatik dan teknologi plasma. Udara akan terhirup dari exhaust fan menuju elektrostatik yang akan menarik partikel debu untuk menempel pada plat aluminium atau terjatuh oleh gaya gravitasi menuju penampung debu. Kemudian udara bergerak menuju teknologi plasma yang mampu memecah komposisi CO2 menjadi oksigen dan karbon padat dengan karbon akan menempel di sekrup dan bisa dimanfaatkan kembali. Selanjutnya, udara akan mengarah ke filter nanoadsorben yang mampu menyerap CO2 dan partikel sangat kecil seperti PM10 dan PM2,5, sehingga teknologi triple filter ini mampu menanggulangi polusi udara dengan efisiensi mencapai 99%. Alat ini mampu bekerja hingga 54 jam, setelah itu dilakukan perawatan dengan membersihkan debu yang terkumpul di elektrostatik dan mengumpulkan karbon padat yang menempel di sekrup plasma. Alat ini menggunakan dua sumber energi, yaitu panel surya dan sumber 220 volt. Sinar matahari diubah menjadi listrik oleh panel surya, kemudian distabilkan dengan controller PWM sehingga dapat disimpan di akumulator. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk mengaktifkan mikrokontroler dan kipas, sedangkan listrik dari sumber jaringan PLN Supply AC1 fasa 220 volt digunakan untuk menyalakan alat elektrostatik dan plasma serta mengaktifkan mikrokontroler dan kipas ketika tidak ada sinar matahari.
Produk kami didesain agar cocok ditempatkan di ruangan terbuka seperti tempat umum atau bangunan yang berada di dekat jalan raya, misalnya halte bus, pertokoan, atau tempat makan, tempat-tempat ibadah, tempat hiburan, dan mall. Penempatan produk juga cocok dilakukan di perumahan dengan risiko terdampak asap karhutla yang tinggi. Kelebihan produk kami dibandingkan dengan produk air purifier yang dijual di pasaran adalah penggunaan panel surya sebagai sumber energi ramah lingkungan dan telah terintegrasi dengan sistem Internet of Things, sehingga data kualitas udara pasca pengolahan dapat diketahui melalui aplikasi yang terpasang pada gawai. Selain itu, desain produk ini bisa dimaksimalkan untuk membantu penanggulangan wabah COVID-19. Teknologi plasma yang digunakan bisa mereduksi bakteri hingga 83% dan jamur 80% dalam 3 jam. Dengan prinsip yang sama akan bisa menangani virus penyebab COVID-19. Selanjutnya, nanoadsorben juga dimaksimalkan dengan HEPA filter yang terbuat dari bahan nanofiber dan fiberglass, sehingga efektif menahan partikel virus penyebab COVID-19 yang memiliki diameter 100 hingga 500 nanomikro, sehingga alat ini efektif menghambat penularan COVID-19. Kami yakin produk kami bisa menjadi solusi bagi permasalahan polusi udara.